kita memulai perjalanan hari ini ya. Ini akan menuju kampus Unisula Semarang. Lokasinya cukup jauh. Ada di Semarang. Di bagian mana ya? Semarang Timur atau Semarang Utara ya? Semarang Timur mungkin. Timur tapi di bagian utara. Jadi cukup jauh. Di arah Jalan Pantura itu. Perjalanan mungkin nanti sekitar 30-an menit lebih ya, sekitar 30 menit lebih ini perjalanan. Nah, cukup jauh. Dan ini kita menggunakan kamera baru ya, Hero 8, GoPro Hero 8. Semoga nanti hasilnya bagus, tidak goyang-goyang lagi, tidak gempa-gempa lagi. Dan ini kita perjalanan melalui jalur seperti biasa, jalur Semarang Solo atau Jalan Setiabudi yang selalu hampir tiap hari ya saya lewat sini, karena memang ini akses utamanya memang di sini. Cuaca hari ini mendung tipis ya ini. Tadi pagi sempat mendung agak gelap, bahkan matahari tadi pagi itu udah kelihatan, tapi ini sekitar jam 9 lebih 20 menit matahari sudah kelihatan bercahaya, sudah kelihatan bercahaya ya matahari ya. Jadi semoga aja hari ini nggak hujan dan kita bisa lancar dalam perjalanan. Suara bagaimana suara? Suara lagi-lagi ini kita menggunakan mic bawaan dari GoPro nya ya. Jadi ini tanpa mic eksternal. Tanpa mic eksternal, dan ini juga menembus kepadatan arus lalu lintas. Mungkin nanti akan banyak ya distorsi suara kendaraan, angin. Nah, nanti suara saya, voice-nya ini nanti kira-kira seperti apa? Bila dibandingkan dengan GoPro 4 kemarin, itu hasilnya seperti apa? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Nanti kita ulas bersama ya. Atau mungkin juga bagi yang sudah ada pengalaman di sana, nanti bisa share saja. Nanti kita berbagi pengalaman aja. Nanti bagaimana pengalaman menggunakan kamera GoPro 4, GoPro 8, atau mungkin ada kamera lain, kamera action lain, nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama ya. Baiknya untuk kegiatan outdoor seperti ini, berkendara kayak ini, kita menggunakan kamera. Oh ya, satu lagi, ini saya ada channel baru, namanya Indonesia on the way, Indonesia OTW, Indonesia OTW, Indonesia OTW. I'm journalist from Indonesia and it is I am journalist from Indonesia and this is I am journalist from Indonesia. I am journalist from Indonesia and this is Indonesia on the way. Gak tahu suara sana dengar orang lain, suara yang lain gitu. Misalnya mereka dengar nggak apa-apa juga sih, biasa.
suka ya itu dipasang di helm. Katanya pasang di sini saja, di leher. Karena kalau di leher ini kan juga berdekatan dengan mulut ya. Artinya kalau misalkan kita berkata-kata mengucapkan sesuatu itu bisa lebih dekat dengan mic-nya. Beda kalau misalkan kameranya ada di atas kepala di helm itu kan artinya kamera jauh dari mulut. Bisa sih menggunakan helm full face itu ya, helm cakil itu taruh di depan gitu. Tapi saya itu dulu pakai helm cakil, helm full face itu cukup lama pakai helm seperti itu rasanya pusing gitu ya, atau mungkin karena terlalu berat gitu ya dilihat helmnya. Makanya itu udah lama banget tidak menggunakan helm full face. Jadi ya sekarang ini pakai yang helm biasa itu, yang half face itu ya, biar nggak terlalu berat kepala gitu. Karena kalau habis berkendara kok rasanya pusing kenapa gitu kan. Nah setelah dievaluasi kemungkinan besar itu karena bawa helmnya itu kan cukup berat ya, helm full face. Ini mereknya apa ya, Aviva gitu ya, Aviva nggak tahu itu memang berat helm atau mungkin ada merek lain nggak tahu ya, mungkin bisa lebih ringan tapi kualitas bagus. Ini kita sudah melintas sampai di ini masih di Jalan Setiabudi sebenarnya, di Jalan Setiabudi, dan ini kita sampai di Sukun, perempatan Sukun, lampu merah Sukun lah orang-orang menyebutnya. Dulu kawasan ini sangat terkenal gitu ya, Sukun gitu. Jadi kalau misalkan orang bepergian dari Solo, dari Jogja, Magelang gitu, itu banyak orang berhenti di sini, di Sukun. Karena dulu bis-bisnya itu kan langsung masuk ke terminal, langsung masuk ke tol, dan tembusnya itu langsung di terminal mana? Terminal Terboyo. Nah sementara kalau misalkan orang-orang pengen ke stasiun Tawang, stasiun Poncol, itu kan harus berangkat dari Terboyo sana. Makanya banyak penumpang dulu itu berhentinya di sini, terus pindah ke angkot. Zaman dulu ya, zaman masih angkot jaya-jayanya itu, sebelum ada ojol yang marah seperti Grab, ada Gojek, Maxim. Itu orang-orang berhentinya di sini dan menggunakan angkot menuju stasiun dan bisa naik kereta. Nah ini dia tadi yang saya sampaikan, yang tol Banyumanik itu ya. Nah, ini pintu tolnya ada di sini. Ini masuk pintu tol, dan di seberangnya persis ini adalah swalayan Ada. Ini pun swalayan yang terkenal juga. Ini udah lama ini swalayan. Dulu sering belajar ke situ. Di situ itu nge-mall tapi dengan harga yang relatif ramah untuk kalangan menengah ke bawah, itu masih terjangkau. Saya dulu sering ke situ ya. Sebelum banyak Indomaret, sebelum banyak Alfamart gitu. Jadi ada dulu juga rame. Karena sekarang Indomaret, Alfamart itu sudah dekat dengan pemukiman ya, ini dulu kantor MNC. Nah itu masih ada ya, kantor MNC dulu. Dulu ini kantor saya itu.
close, semuanya diambil alih sama Jakarta. Sebenarnya juga gak mau juga ya ada begitu, karena juga dulu sangat jarang main ke situ, karena bukan sebagai karyawan organik, bukan yang tiap hari harus ngantor, jadi memang jarang ke situ. Tapi kalau yang organik itu memang diwajibkan ya, karena dia pekerjaannya semuanya di situ. Nah, kita sebagai kontributor, wartawan, ya cukup liputan, misalnya ada penugasan ya cukup ditelepon, WA-an, udah gitu aja, tanpa harus datang ke kantor, kecuali hal-hal penting banget lah, misalnya butuh apa ya, administrasi, surat apa yang memang harus di kantor. Tapi kalau misalkan enggak ya udah, cuma telepon, WA, dan liputan. Hasilnya pun itu nggak perlu diantar ke kantor, hasil liputan itu ya. Hasil liputan itu cukup dikirim lewat Google Drive, atau misal kepepet ya malah dikirim lewat WA. Untuk yang sifatnya urgent gitu, yang memang harus segera tayang, itu kadang memang dikirim lewat WA aja, tidak lewat Google Drive. Kalau Google Drive itu kadang lama ya, karena butuh editing. Tapi kalau pakai WA itu kan langsung, misalnya pas ada kecelakaan misalnya ya, nah, ketika hal urgent kayak gitu, kita yang ada di lapangan itu pasti dituntut untuk cepat mengirimkan gambarnya agar bisa segera ditayangkan. Ini agak lebih cepat. Ketika di lokasi nyoteng itu pakai HP, nyoteng pakai HP, gambar sebelumnya terdekat gitu ya, cut begitu, nanti terus dikirim lewat WA. Hasilnya bagaimana? Nah, WA itu kan sebenarnya ada fitur yang ngirim, dilampirkan dokumen itu ya. Nah, di situ hasilnya sih nggak begitu hancur lah. Hasilnya masih bagus. Cuma ya memang butuh durasi lebih lama dan kuota data yang harus mencukupi gitu. Karena itu memang lebih besar filenya sesuai dengan hasil recordnya. Tapi kalau yang dikirim video WA itu kan sudah melalui proses kompresi, makanya mungkin hasilnya ya agak-agak blur, agak pecah gitu ya. Untuk membayar kecepatan kadang memang ada beberapa hal yang harus dikorbankan, itu dia. Dulu beberapa kali itu ya ngirim berita lewat WA pas banjir gitu, banjir dituntut untuk cepat, juga gambar itu nanti dipakai untuk live gitu. Karena kan kita diminta untuk live laporan dari lokasi kejadian gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ini tinggal ya mungkin masih sekitar 20 menit lagi ya, atau 15 menit lah. Ini sampai di Jatingalaya. Ini adalah flyover Jatingalaya. Bagaimana dengan kualitas suara, kualitas gambarnya teman-teman? Masih oke kan? Semoga oke ya.
Ya semoga nggak hujan. Jangan hujan dulu.
Bangkong. Nah, di sini tuh Bangkong, Milo yang sebelah ya, ini belok kanan tuh Milo. Lama juga ini lampu merah. online itu kan sudah luar biasa besar banyak, tapi akhirnya
murah di online ini. Beda motornya kalau di pertemuan mahal banget. Ya memang kita bisa lihat secara langsung, bisa ngomong juga. Kadang karena pertimbangan ekonomi gitu ya, dan dinilai harga itu lebih ekonomis, ya udah tapi yang mahal. Tahu barangnya secara pasti. Cuma pasar online itu juga terus berkembang. Dia menyediakan fitur bisa COD dan bisa retur. Jadi orang bisa COD cek dulu gitu ya. COD bayarnya ketika barang datang, bisa ngecek dulu kayak apa. Misalnya gak sesuai, balik kembalikan gitu. Jadi udah nggak repot sebenarnya. Nah ini sampai di bundaran Bubaan. Bundaran Bubaan. Nah itu ada museum kota lama. Udah tahu itu museumnya sekarang bagaimana sih? Ini dulu kan pas zamannya wali kota Hendra dibangunnya. Ya, semoga aja sampai sekarang masih terawat dengan baik dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Nanti sampai ke pelabuhan ya, pelabuhan Tanjung Mas Semarang ya, seperti tadi sampaikan ya. Jadi kawasan sini itu kan memang menuju ke arah Semarang Utara. Semarang Utara itu ada pantai, ada ya kawasan pesisirnya itu memang berada di utara. Makanya Semarang itu ya masuk di daerah kawasan Pantura, karena lokasinya berbatasan dengan pantai utara Jawa. Sebentar, ini kelihatannya harus berhenti dulu untuk ngecek kondisi remnya bagaimana.
Pantura tuh kayak gini. Terlalu remuk redam gitu ya, nggak tahu. Ini dari ya remuk. Dan ini kayak gini. Aduh, Pantura riwayatnya nggak pernah lepas dari permasalahan jalan rusak. Mantap, tadi mesinnya lewat kiri ya. Dilewati kendaraan-kendaraan berat karena ini menjadi salah satu urat nadi, ya urat nadi lah perekonomian di Indonesia. Tapi kok yuk kondisinya gini gitu. Sama aja tuh. Tahu nih sampai kapan selesai pembangunannya, harus mudik nanti bagaimana kalau itu tinggal sebulan ya. Gini arep rono. Sore.
Mas nek teng kampus lewat apa di? Lampu merah. Nggih. Nanti ke kiri. Heeh. Nanti ada pintu masuk RSIDM, masuk aja. RSIDM. Oh, nggih. Ya nanti masuk lurus aja nanti ke kampus. Sampai kampus nih. Oh, nggih, matur nuwun. Oh, ternyata pintu masuk E2. Tidak. Dari depan situ. Rumah sakit Unisula ya, Rumah sakit Sultan Agung, sorry, Rumah sakit Sultan Agung. Ini lampu merah, belok kiri, nanti ada RSIDM. Oh, boy. Karena acaranya ada di Fakultas Hukum. Pergi ya. Fakultas sudah jadi. Isinya kalau dalam perkara PKP tagihan daluarsa artinya kemungkinan maksudnya adalah tagihan yang tidak diajukan pada proses PKP itu nasibnya seperti apa. Nah itu sudah di cover sebenarnya dengan pasal 286. Di pasal 286 mengatur bahwa kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau terlambat sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembahasan perdamaian, tidak bisa berpartisipasi dalam voting, hak mereka tetap dijamin karena perdamaian yang sudah disahkan pengadilan mengikat sifatnya bagi kreditur yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar. Ya. Maaf Bapak, waktu sudah habis. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Beliau layak untuk mendapatkan gelar doktor. Terima kasih Pak Rektor. Kita kembalikan pada keluarga emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada jurnal ini membahagiakan para editor ya, karena editor yang ditolak tagihannya ini diberikan kesempatan untuk bisa mengajukan kembali. Nah, kalau mendasari pada halaman 303 saudara telah membuat temuan gagasan baru sebagai novel saudara. Dan ada beberapa
kurangnya khususnya di undang-undang kepanitan dan PKPU yang saudara lakukan evaluasi. Apa reasoning saudara melakukan perubahan-perubahan pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004, kemudian Undang-Undang sama ya, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pada pasal 234 dan 280. Silahkan jawab pelan-pelan dan panjang. Baik, bahwa untuk pasal 8 itu adalah terkait dengan syarat permohonan pilot maupun PKPU, yang intinya bahwa permohonan pilot maupun PKPU harus diterima apabila terdapat bukti yang sederhana bahwa eksistensi hutang sudah ada. Nah, kemudian kalau kita lihat di syarat ini kan selalu terkait dengan pasal 21 di mana hutang ya untuk syarat masuk PKPU maupun pilot itu kan harus ada 2 hutang yang tidak dibayar. Kata kuncinya tidak dibayar. Nah, jadi dalam konteks tidak dibayar ini tidak dipersoalkan apakah kondisi si debitur sehat atau sakit. Pokoknya nggak bayar aja. Artinya, kalau pasal ini dipertahankan, perusahaan yang sehat karena memang hanya sekedar telat bayar, padahal dia sehat sekali, itu bisa juga dipilotkan. Ini sudah ada contoh kasus pada Telkomsel. Karena Telkomsel tidak bayar tagihan 5 miliar, ya, lalu dalam putusan pengadilan dia pilot, padahal asetnya triliunan. Jadi harus ada insolvency test dalam permohonan pilot, karena yang wajar dipilotkan itu hanya perusahaan yang sakit, bukan perusahaan sehat. Itulah maka di dalam peraturan kepilotan yang di luar Indonesia seperti di Singapura, di Amerika maupun di Inggris itu mewajibkan insolvency test, karena hanya perusahaan betul-betul membutuhkan penyehatan yang masuk ke dalam ya insolvency prosedur. Kalau di Indonesia beda, pokoknya nggak bayar masuk dulu nih ke niaga. Nah, ini memang ada reasoningnya karena undang-undang kita ini dulunya kan di tahun 98 itu sebagai alat untuk menyelamatkan perekonomian pada saat krisis. Nah, sekarang kita nggak krisis, kenapa undang-undang ini masih tetap ada? Kenapa kita tidak mulai berpikir untuk mengamandemen sesuai kondisi saat ini? Kira-kira itu. Ya, kasih aplaus ya. Jadi ternyata saudara juga melindungi debitur ya, tidak hanya melindungi debitur luar biasa. Pertanyaan terakhir. Mohon maaf Prof, Bapak, waktu sudah habis. Alhamdulillah yang menjawabnya habis. Ya, minum es batu di Parangtritis. Alhamdulillah waktunya telah habis. Terima kasih sudah sidang yang memberikan Dr. Pidato SHM. Selamat untuk Pak Dr. James Purba. Sebuah disharmonisasi hukum terkait dengan aturan PKPU. Pada prinsipnya kalau dalam perkara PKPU tagihan daluarsa artinya kemungkinan maksudnya adalah tagihan yang tidak diajukan pada proses PKPU itu nasibnya seperti apa. Nah, itu sudah di cover sebenarnya dengan pasal 286. Di pasal 286 mengatur bahwa kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau terlambat sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembahasan perdamaian, tidak bisa berpartisipasi dalam voting, hak mereka tetap dijamin karena perdamaian yang sudah disahkan pengadilan mengikat sifatnya bagi kreditur yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar. Ya. Maaf Bapak, waktu sudah habis. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Beliau layak untuk mendapatkan gelar doktor. Terima kasih Pak Rektor. Kita kembalikan pada keluarga kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah sama Dr. Jamaslim James Purba SHMH Dokter dan Billy Bakul Manul. Semoga karirnya sukses, hidupnya bermanfaat bagi kepentingan
peradilan di Indonesia. Fakultas Hukum Unisba didampingi dengan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Dr. Jamaslin James Purba kembali ke tempat semula. Hari akan menjadi permasalahan karena undang-undang kita di pasal 280 tidak memberikan solusi, ya. Kemudian itulah yang menjadi dasar kami melakukan penelitian. Pak, untuk amandemen PKPU sendiri gimana Pak usulannya? Ya, memang untuk bisa memberikan perlindungan hukum, ya tentunya harus ada amandemen peraturan pasal 280 agar permasalahan sengketa tagihan itu ada mekanismenya di pengadilan. Misalnya diajukan kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa memberikan putusan kepastian apakah tagihannya itu ya diterima atau tidak. Jadi harus ada putusan yang bersifat final dari pengadilan. Pak, tadi penguji materi sempat memberi apresiasi terkait pelindungan debitur dan kreditur. Itu penyeimbangnya di mana sih, Pak? Jadi kalau kita lihat memang dalam persyaratan PKPU maupun PAILIT itu kan di undang-undang yang sekarang ini terlalu mudah. Karena cukup ada 2 hutang tidak dibayar. Sementara tidak dipersoalkan kondisi usaha debitur ini sehat apa tidak. Kadang-kadang kan orang nggak bayar hutang itu bisa jadi karena ya lagi lupa aja gitu kan. Tapi kalau menurut undang-undang, you nggak bayar, you PAILIT. Sementara kan untuk bisa dikategorikan bankrupt PAILIT itu ya harusnya betul-betul perusahaan yang sakit. Ya itulah intinya. Nah, maka untuk itu seharusnya ada pemeriksaan awal, ya, ada pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Supaya di dalam laporan keuangan itu kan kelihatan perusahaan ini sehat atau tidak. Kalau masih sehat kan tidak layak dipailitkan. Karena kalau pailit itu dampaknya besar terhadap karyawan, terhadap dunia usaha, terhadap bank yang memberikan pinjaman, kan jadi berantakan semua. Gitu ya. Pak, satu lagi Pak, Ya. terkait angka nilai tinggi tadi itu, poin apa aja yang menonjol Pak menurut Bapak? Maksudnya gimana? Poin-poinnya kan tadi tinggi Pak nilainya tuh Pak, 4. Oh, nilai hasil Nah, ujian. itu tadi poinnya tuh apa aja menurut Bapak? Dari poinnya apa aja? Ya karena yang memberikan nilai kan dari pihak penguji ya. Jadi mungkin ya kalau menurut saya karena satu saya menjawab dengan bahasa Inggris kan. Ya, satu itu Pak ya. Tuh. Ada 3 Pak ya mesti ya? Kedua, materinya saya sampaikan dengan mantap. Oke. Artinya kan semua pertanyaan bisa saya jawab dengan dasar hukum yang solid dan meyakinkan. Tidak ada jawaban yang ragu-ragu. Karena memang saya kan sudah 28 tahun menangani perkara PAILIT PKPU. Jadi dari ujung ke ujung itu saya udah tahu gitu loh. Ini kalau ditanya ini pasti jawabnya ini gitu. Dan kita pelaku dari perkara PKPU dan PAILIT. Jadi kita nggak pernah ragu kalau perkara PKPU PAILIT kita udah tahu nih ujung ke ujung seperti apa. Ya cuma selama ini memang belum dapat gelar aja. Tapi kalau di praktek udah kita sering menangani, bahkan selama ini saya sering diminta oleh instansi menjadi ahli di pengadilan, di kepolisian, Bareskrim, bahkan sampai ke Singapura, ya. Dan kalau ke Amerika pernah juga diminta keterangan ahli affidavit namanya, ya, pengadilan niaga di Amerika. Artinya kan mereka sudah merecognize kualitas kapasitas seorang James Purba yang sudah sejak 98 menangani perkara, ya kan? Karena terus terang undang-undang ini kan ada 98. Yang pertama daftar perkara PAILIT di si pengadilan itu saya bersama Hotman Paris tentunya karena dia bos zaman itu. Waktu itu Pak ya. Tapi kan saya pelaku, dia hanya ke bos kan tanda-tanda ini pelakunya saya. Jadi saya udah tahu nih undang-undang mulai ada sampai sekarang. Nah setelah kita jalani ya prakteknya tentu ada kelemahan. Nah, inilah yang mau kita angkat agar kelemahan ini ya kalau bisa diperbaiki. Ya, Jadi konsisten 3 dekade di kepailitan Pak ya. Iya. Pak, Karena terima kasih, pengalamannya Pak. banyak. Iya, Selama Pak. berkiprah 30 tahun itu pengalaman apa yang mengasihkan atau menyenangkan Pak? Kalau bicara PAILIT PKP semua mengasihkan karena bicara uang. Fee 7% ya, Anda lelang pabrik 1 miliar, Anda dapat 7,5 miliar. Asik kan?
hidup ini kan harus cari uang, bos. Smile money. Di samping memang kita harus sebagai advokat wajib untuk pro bono, tetap kita lakukan. Tapi untuk perkara yang ada uangnya ya kita harus tetap konsisten juga mencari nafkah. Hidup ini kan nggak cukup mau udara, bos. Tapi untuk perkaranya Pak, perkaranya yang pernah ditangani yang Nah, kalau berkesan Pak. perkara ya udah banyak ya, mulai dari tahun 98 ya sudah sangat banyak. Mungkin Khususnya yang kepailitan itu. yang kepailitan ya tentunya yang terkait dengan banyak pihak lah. Contoh yang paling baru kan perkara restrukturisasi Garuda. Ingat kan? Garuda itu hutangnya sampai 142 T. Ya kan? Itu melibatkan kreditur-kreditur dari dalam dan luar negeri. Nah itu tadi perkara PKPU Garuda itu menimbulkan perselisihan terhadap tagihan karena nggak semua diakui Garuda. Lalu ya timbullah sengketa. Ya di pengadilan pokoknya hakim pengawas yang menentukan. Nah itu kan tidak menyelesaikan solusi. Lalu mereka melakukan upaya hukum termasuk di Singapura. Nah di Singapura itu ya mereka minta saya sebagai ahlinya. Ya bagi kita sebagai WNI ya tentunya bangga dan berkesan lah kalau diminta pendapat kita di forum internasional. Kira-kira begitu. Nanti Pak sembari apakah menunggu ada- itu di amandemen begitu Pak. Ya. Ada rekomendasi Pak atau Ya, mungkin saran tadi gitu? di Atau penelitian mengajukan, yang Pak. tadi sampaikan ada saran bahwa pertama ya kan pelaku undang-undang ini kan aparat hukum pengadilan lah. Mana berarti kan kewenangan menerbitkan peraturan transisi lah intinya ya tentunya dari Mahkamah Agung karena dalam praktek selama ini banyak Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan dalam bentuk Perma, SEMA maupun SKMA. Contoh SKMA 109 itu memberikan guidance, petunjuk bagi pengadilan, hakim. Nah ini pun bisa sebenarnya sambil menunggu amandemen. Kemudian soal lain Pak, ini kan